Halo semuanya, aku Ilham Teguh Pangestu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep biaya dan perilaku biaya. Sebelum masuk terlalu jauh ke pembahasannya, kita harus mengerti dulu mengenai arti dari biaya itu sendiri. Jadi biaya adalah kas dan setara kas yang dikorbankan untuk memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Nah, biaya ini juga termasuk ke dalam kategori harta. Nah, selain biaya, biasanya dalam kegiatan bisnis terdapat juga yang namanya harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan juga laba. Nah, harta itu adalah kekayaan organisasi atau perusahaan yang terdiri dari harta lancar dan juga harta tetap. Contoh dari harta lancar adalah kas, sedangkan contoh dari harta tetap itu seperti gedung. Lalu selanjutnya ada utang. Utang adalah pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang yang harus kita keluarkan untuk membiayai. Jadi dengan kata lain, itu merupakan kewajiban yang harus kita lunasi. Lalu selanjutnya ada modal. Modal adalah penyertaan pemilik dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang keempat adalah pendapatan, yaitu hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Lalu selanjutnya ada beban. Itu adalah pengeluaran untuk mendapatkan sesuatu pada periode tertentu. Yang terakhir itu ada laba. Laba itu adalah selisih positif antara pendapatan dan juga beban-beban. Nah, setelah membahas hal-hal mendasar seperti yang di atas tadi, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan perbedaan antara beban dan juga biaya. Dilihat dari kedua kata tersebut itu terlihat memiliki arti yang sama. Padahal pada dasarnya mereka berdua ini antara beban dan juga biaya itu memiliki arti dan makna yang berbeda. Nah, beban itu sendiri adalah pengeluaran untuk mendapatkan sesuatu pada periode tertentu. Nah, beban atau expense yang dikurangkan dengan pendapatan itu akan menghasilkan laba atau rugi. Jadi dengan kata lain, bisa kita katakan kalau beban dikeluarkan sekarang, masa manfaatnya itu akan kita rasakan ya pada saat itu juga, pada saat yang sama. Contohnya itu jika terdapat beban listrik, maka pada saat pembayaran listriknya itu kita langsung mendapatkan manfaatnya berupa fasilitas listrik itu tersebut. Lalu sedangkan biaya itu adalah kas dan setara kas yang dikorbankan untuk memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa mendatang. Nah, setelah kita memahami perbedaan antara beban dan juga biaya tersebut, selanjutnya di sini juga ada beberapa jenis biaya yang digolongkan menurut perilakunya. Yang pertama itu ada biaya tetap, yaitu biaya yang selalu dikeluarkan dengan nominal yang tetap setiap bulannya atau setiap periodenya. Contohnya itu ada biaya sewa ataupun juga biaya penyusutan aktiva tetap. Lalu yang kedua itu ada biaya variabel, yaitu adalah biaya yang berhubungan langsung dengan volume kegiatan. Besar kecilnya biaya ini tergantung dengan kegiatan perusahaan tersebut. Contohnya itu seperti biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Lalu yang ketiga ada biaya semi variabel, adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Nah, di biaya semi variabel ini mengandung unsur biaya tetap dan juga biaya variabel. Contohnya itu biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin. Nah, yang terakhir itu ada biaya kesempatan, adalah biaya yang dikorbankan pada saat memilih salah satu di antara beberapa alternatif kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Contoh sederhananya itu ibaratkan kalian saat ini memperoleh pekerjaan dengan gaji 100 juta per bulan. Tetapi di sisi lain kalian berpikir untuk melanjutkan kuliah pada saat itu, dan dengan kata lain juga kalian harus melepaskan pekerjaan itu demi untuk bisa melanjutkan kuliah tersebut. Nah, di sini biaya kesempatannya itu sebesar 100 juta. Nah,
pembahasan yang tadi itu mengakhiri diskusi kita kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.